Salam sehat sahabat, Bapak Ibu yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengawali bincang Dharma ini dengan mengupas syair Dhammapada 136 yang berbunyi demikian. Saat melakukan kejahatan, orang dungu tak menyadari. Oleh perbuatan sendiri, orang bodoh menyesal terbakar api. Bapak Ibu Sobat Muda, pada saat kesempatan kita berbuat, sebenarnya ada dua pilihan, berbuat baik atau berbuat buruk. Tentu, kedua perbuatan tersebut membawa akibat yang berbeda. Baik akan menerima kebahagiaan, buruk akan memperoleh penderitaan. Tapi jangan pernah bilang Bapak Ibu Sobat Muda, Pak, saya kan berbuat baik, ini demi kebahagiaan saya. Walaupun saya berbuat jahat kecil, kan tujuannya baik. Loh, berbuat jahat kecil tujuannya baik. Apa ya? Jadi abu-abu. Abu-abu. Ya sebenarnya setiap kita berbuat ada konsekuensi karma yang harus kita petik. Kita nggak bisa beralasan ini perbuatan saya demi kebaikan. Walaupun istilahnya ya kita bilang jahat kecil-kecil, tidak ada. Yang namanya jahat hitam, yang namanya baik putih. Ya nggak ada yang abu-abu ya. Namun demikian kita berusaha seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Kita kurangi perbuatan jahat yang kelak membawa derita. Perbuatan baik yang bisa kita kerjakan ada 3 saluran, dari pikiran, ucapan, dan jasmani. Loh, bagaimana kita bisa berbuat baik dengan pikiran? Kita bebaskan diri dari rasa benci, keserakahan, dan kebodohan. Kita pancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Getarkan pikiran-pikiran cinta kasih, getarkan pikiran bahagia. Lalu juga ibah. Ketika melihat orang lain menderita, kita siap membantu. Metta, karuna, mudita, rasa bahagia, simpati dengan kebahagiaan orang lain. Dan tentunya UPK, pengembangan sifat batin yang seimbang ketika menghadapi kesulitan ataupun kebahagiaan. Kita mungkin bertanya, kok bahagia harus senang? Ya tentu saja ya, bahagia jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Jadi sebab derita baru. Bahagia, perlu bahagia. Namun jangan berlebihan. Terimalah bahagia sebagai sebuah kebahagiaan yang tetap sifatnya tidak kekal. Demikian pula penderitaan. Orang ketika menderita boleh bersedih, tetapi jangan sampai berputus asa. Karena apa? Karena kesedihan itu pun sifatnya tidak abadi. Pak, boleh rindu. Rindu boleh-boleh saja ya, karena itu bisa muncul. Namun jangan berlebihan. Karena apa? Yang namanya perasaan itu muncul, berlangsung lenyap juga. Muncul, berlangsung lenyap. Sifatnya tidak abadi. Baik rasa rindu, rasa benci, rasa suka, rasa tak suka, rasa berani, rasa takut muncul, timbul, berlangsung lenyap.
Makanya ketika muncul pikiran berbuat baik, kembangkan. Lalu salurkan melalui ucapan-ucapan baik. Keramahan, menyenangkan, kejujuran, tidak menyakiti. Ini ucapan-ucapan baik. Pak, saya kalau berucap lewat kata-kata seperti WhatsApp bagaimana? Ya tetap itu kan kita keluar dengan kata-kata walaupun tertulis ya gitu. Nah ini adalah kita sikapi dengan penuh kebahagiaan. Lalu tindakan yang baik, suka membantu, gemar menolong, menghindari membunuh, tidak mabuk ya. Tetap inilah perbuatan yang melalui jasmani, yang baik-baik. Lah yang jahat, pikiran yang jahat, yang keliru, pikiran yang mengharapkan orang lain celaka, pikiran yang penuh diliputi dengan kebencian, keserakahan, kebodohan batin. Bapak, Ibu, Sobat Muda, bila pikiran kita diliputi oleh kebencian, maka pikiran-pikiran ini akan senang membawa pada perbuatan-perbuatan jahat, ucapan-ucapan yang menyakiti. Kenapa? Karena dalam pikirannya diliputi oleh keburukan-keburukan. Senang melihat orang lain menderita, tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Ingat, seberapa banyak pun harta yang kita miliki, tidak bisa kita bawa menuju kematian. Kita ubah harta tadi, kekayaan, benda yang kita miliki jadi jasa. Kita punya uang, bisa berdana, bisa menolong, bisa membantu pihak lain. Jangan pernah abaikan. Ketika kita memberikan sesuatu, maka harta kita berkurang, harta kita hilang. Tidak, malah sebaliknya, harta itu tetap kita miliki. Bapak, Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, harta yang kita miliki bukan harta yang kita genggam, kita simpan dalam dompet, kita simpan dalam bank. Bukan. Apa? Tetapi harta yang pernah kita berikan, harta yang pernah kita salurkan jadi kebaikan. Itu pikiran yang baik. Kemudian ucapan kita menghindari dusta, menghindari fitnah, menghindari bicara kasar, dan menghindari ucapan kosong. Inilah ya. Kalau yang jahat, memfitnah, bicara kosong, omong kosong, bicara kasar, itu yang jahat. Tapi kalau yang baiknya kita hindari, menghindari dusta, menghindari bicara kasar. Itu makanya tadi ketika jahat, kasar, memfitnah, bicara kasar, omong kosong, tidak bermanfaat dan pasti akibatnya menderita. Apa? Tidak dipercaya, suka difitnah, omongan kita dianggap omong kosong, tidak bermakna. Yang pasti mulut akan berbau. Kenapa? Karena dari dalam lalu keluar. Awal dari pikiran jahat, pikiran kasar, ini dari sini. Akhirnya dari pikiran jahat, ucapan jahat, keluar tindakan yang kasar, tindakan membunuh, tindakan menyakiti. Inilah tindakan merampas hak milik orang lain. Ingat, ketika kita melukai orang lain, saat itu pula kita
mengurangi karma baik kita. Nah, jadi ketika kita memetik karma buruk karena akibat hal-hal yang kita nggak inginkan, jangan juga menderita. Loh kenapa? Kita dicela oleh orang lain, kita mendapatkan musibah, berbahagia. Kenapa? Karena saat itu karma buruk telah kita petik. Akhirnya kita memiliki karma buruk berkurang. Petik karma buruk lama-lama habis. Lalu kalau kita memetik kebahagiaan, memiliki wajah yang tampan, yang cantik, memiliki kekayaan, memiliki kesehatan, memiliki kepandaian, ingat, saat itu kita petik karma baik. Kalau kita nggak tanam lagi, karma baik habis. Makanya sekarang tanam kebaikan. Untuk apa? Ya, menetralisir karma buruk yang pernah kita perbuat. Juga menanam kembali karma baik yang telah kita petik. Semoga karma baik kita terus bertambah. Ketika mendapat derita, karma baik itu menolong. Mengurangi efek negatif dari karma buruk. Semoga uraian singkat ini bermanfaat buat kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.